Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Selasa 8 Oktober 2024. Transformasi hidup. Kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Sobat Katolikana, kisah tentang pribadi Rasul Paulus bisa jadi membuat kita geleng-geleng kepala saat membaca dan meresapinya dengan seksama. Suatu keadaan yang ajaib sekali. Bagaimana dia mengalami transformasi, yaitu perubahan daya pikir dan tindakan yang sangat radikal. Hal ini bisa kita simak melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dengan terus terang, baik secara tersirat maupun tersurat, dalam perikop ini Paulus menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang penganiaya jemaat hingga menjadi rasul yang dipanggil oleh Kristus untuk mewartakan Injil. Ada fase kehidupan Paulus sebelum dijewer telinganya oleh Tuhan, seperti yang digambarkan Paulus tentang dirinya sendiri sebagai seorang yang dulunya fanatik terhadap tradisi Yahudi dan sangat keras dalam tindakan menganiaya jemaat Kristen. Bahkan Paulus maju lebih pesat dalam hal hukum Yahudi dibanding rekan-rekannya. Justru di sini yang hebat menurut Paulus adalah ketika ada panggilan ilahi, di mana perubahan hidupnya tidak datang dari kehendak manusia, melainkan karena panggilan langsung dari Allah melalui rahmat-Nya. Allah telah memisahkan Paulus sejak dalam kandungan dan memanggilnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, Paulus mempunyai kemandirian dalam pelayanannya dengan melakukan cara-cara yang sulit dipahami. Misalnya saja ketika ia pergi ke Arabia, lalu kemudian kembali ke Damaskus. Setelah 3 tahun dia pergi ke Yerusalem untuk bertemu Kefas yang kita kenal sebagai Petrus, dan kemungkinan besar berkonsultasi dengannya. Sobat Katolikana, bila kita mencoba memaknai jalan hidup Paulus yang sangat fenomenal menurut ukuran dunia, maka akan kita temukan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan karena anugerah Allah semata. Dan kisah Paulus ini hendak mengingatkan kita semua bahwa setiap orang dapat diubah oleh kasih karunia Tuhan. Pun hidup kita ini, meskipun dipenuhi dengan kegagalan atau dosa masa lalu, tetap bisa menjadi alat bagi kemuliaannya. Sehingga tak perlu diragukan lagi bahwa hari ini Tuhan mengajak saya dan Anda semua agar dapat mengalami transformasi hidup dengan jalan meninggalkan cara hidup yang lama yang barangkali dipenuhi berbagai intrik, sekaligus beragam cara untuk menjauhi ajaran kasih-Nya. Transformasi hidup berarti perubahan pribadi yang semakin menyadari bahwa setiap dari kita, baik sadar ataupun tidak sadar, dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Dan panggilan tersebut tidak mempedulikan seberapa jauh kita telah menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mari kita hargai upaya Tuhan yang terus berjuang demi menyelamatkan kita semua agar kembali terarah
menuju hidup sebagai orang beriman dengan dilandasi hati yang tulus dan setia untuk kemuliaan nama-Nya. Mari saling menguatkan iman satu sama lain, agar setiap tindakan yang kita lakukan di dunia ini dapat menjadi cerminan dari kasih dan rahmat-Nya, sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, semakin banyak orang yang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan pastikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menjalani transformasi hidup seturut kehendak Bapa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah kekuatan pada kami untuk menjadi pribadi yang mampu melakukan transformasi hidup agar kami menjadi layak dan pantas di hadapan-Mu. Semuanya ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu yang berkuasa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.